Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Nur Aprianti, guru matematika di SMP Darut Tauhid Boarding School Bandung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Prodi Pendidikan Matematika di Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran untuk materi diskon aritmatika sosial di kelas 7 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan matematika realistik. Ini sebagai syarat untuk uji kinerja di PPG dalam jabatan tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Baik, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Banget, coba cek semangatnya dulu. Meskipun udah siang ya, kita harus tetap bersemangat untuk belajar matematika. Jadi Bu Evi cek dulu dengan semangat pagi, oke? Oke, semangat pagi. 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 Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Iya, nah kita mulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu coba cek kanan kiri depan belakang kalian masih ada sampah-sampah atau enggak. Tolong dirapiin dulu. Jangan lupa BRTT. Apa itu BRTT? Bersih, rapi, tertib, teratur. Yang ada sampah tolong diambil dulu ya. Oke, sudah tidak ada ya? Kita buka dulu dengan berdoa bersama-sama, dipimpin oleh ketua kelasnya. Mohon perhatian. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nazifa. Oke, sebelumnya Bu Evi mau ngecek kehadirannya dulu. Hari ini hari Senin. Oke, kelas 7C. Ada yang tidak masuk? Hadir semua. Hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya Bu Evi akan mengingatkan kembali ya tentang materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Apa yang sudah kita pelajari? 1. Untung, rugi, terus harga beli, harga jual. Apa itu harga beli? Harga yang saat kita beli. Apa itu harga jual? Barang yang kita beli terus jual lagi, itu harga jual berarti ya. Apa itu untung? Balik modal. Oke, kalau rugi? Kurang dari harga beli. Oke, nah itu sekilas tentang materi sebelumnya ya, tapi biar lebih afdol lagi, mari kita mengingat kembali materi sebelumnya dengan pakai games, yaitu Lickers. Di sini Bu Evi sudah menyiapkan seperti biasa ya, sudah menyiapkan barcode-nya nih, barcode-barcode-nya. Jadi nanti Bu Evi akan tampilkan nanti di layar infocus itu soal-soal review materi yang kemarin. Pertemuan yang sebelumnya. Nanti kalian akan menjawab sesuai dengan abjadnya, itu ada tulisannya di sini. Kalau misalkan Bu jawabannya A, berarti huruf yang ada di barcode ini yang di atasnya itu adalah huruf A, gitu ya. Kalau misalkan jawabannya B atau C, misalkan jawabannya C, berarti huruf C-nya yang di atas. Seperti ini. Gitu ya. Oke, sudah dapat semuanya? Sudah ya. Oke, nanti jadi di sini
soalnya akan Bu Evi tampilkan. Kalau misalkan mau ngejawab, nanti Bu Evi kasih aba-aba ya. Silakan angkat jawabannya. Kemudian kalian angkat tinggi-tinggi jawabannya. Kalau sudah selesai, lalu ini si barcode-nya tolong disimpan lagi di meja tapi ditutup. Kalau nggak ditutup nanti bisa ke-scan lagi jawabannya sama HP Bu Evi. Gitu ya? Oke, sudah siap untuk menjawab soal? Siap. Oke, mari kita mainkan. Oh ya, satu lagi. Kalau misalkan nanti jawaban kalian ada yang 100 nilainya ya. Kalau ada yang 100, Bu Evi nanti kasih stiker. Oke, stikernya satu aja lah. Soalnya kan nanti ada stiker-stiker lagi yang lain. Oke, pokoknya nanti kalau nilainya ada yang 100, Bu Evi kasih stiker. Oke, yuk kita mulai. Soal nomor 1. Seseorang mendapatkan untung jika A. Harga jual lebih besar dari harga beli. B. Harga beli lebih besar dari harga jual. C. Harga jual lebih kecil dari harga beli. D. Harga jual sama dengan harga beli. Silakan angkat jawabannya. Oke. Udah kan muncul sekarang? Oke. Jadi jawabannya adalah kita lihat. Ya, jawabannya A ya. Masih muda ini ya. Jadi seseorang mendapatkan untung jika harga jual lebih besar daripada harga beli. Oke, selanjutnya nomor 2. Suci membeli sepasang sepatu seharga Rp200.000. Karena ukurannya tidak sesuai, Suci menjual sepatunya kepada Lani. Yang sudah silakan turunkan. Yang sudah turunkan. Mana belum? Oke. Tangannya ke bawahin dikit. Nah, oke. Mana lagi? Kira-kira apakah jawabannya? Apa coba? C atuh. HJ-nya itu 1.100.000. Kemudian untung 10%. Untungnya 10%. Yang ditanyakan harga beli. Pernah kan kita belajar itu kalau misalkan harga beli itu selalu 100%. Ya, berarti persentase harga beli itu adalah 100%. Berarti persentase harga jual, kalau misalkan dia untung 10%, berarti berapa persentasenya? 90 atau 110? Karena dia untung, berarti ditambahin 100 sama 10-nya. Jadi 110%. Rp1.000.000. Gitu. Apakah ada yang merasa nilainya 100? Satu dong. Satu. Terus siapa lagi? Cinara. Mana Cinara? Wenza. Terus mana lagi? Keisha. Oh, di depan. Terima kasih. Ini nilai-nilai kalian. Silakan boleh dikumpulkan estafet aja ke depan kartunya. Sekarang kita akan masuk ke materi yang akan kita pelajari sekarang. Dan tentunya itu pasti sudah sangat familiar di telinga kalian. Apakah itu? Diskon. Ada yang pernah mendengar kata diskon? Apa? H&M ya Allah. Oke. Mau terus? Matahari terus? Miniso, Ramayana, apalagi? Banyak ya, apalagi kalau musim liburan sama musim lebaran pasti banyak diskon. Tapi apakah diskon itu menguntungkan kita apa merugikan kita sih sebenarnya? Sebelum ke sana kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Discount up to. Pernah lihat yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Kalau tulisan ini udah mejeng di depan toko, pasti dia langsung diserbu sama orang-orang. Diskon ini memang paling ampuh buat kamu yang gila diskon dengan angka yang tinggi. Lihat ginian, pasti deh kaki para penggila diskon langsung melangkah masuk ke dalam toko. Eits, tapi jangan seneng dulu. Toko-toko yang mengadakan diskon up to ini nggak benar-benar mengadakan diskon sebesar itu loh. Faktanya, diskon sebesar tulisan-tulisan ini hanya diberlakukan untuk barang-barang tertentu saja. Bahkan jumlahnya nggak banyak. Jangan harap tokonya berani buat diskon gila seperti ini untuk semua barang. Bisa-bisa habis lebaran bukannya untung malah buntung. Diskon ganda. Kakak, ayo kak,
Mari sini, kita lagi ngadain diskon 50 plus 20% loh. Nah, pasti kamu sering dengerin bisikan-bisikan maut kayak gini kan? Kalau kamu lagi masuk mall, apalagi kalau udah deket lebaran kayak gini. Jenis diskon ini sudah pasti ada di retail-retail besar, apalagi penjual pakaian. Tapi ternyata, ini hanya trik kalkulasi matematika sederhana untuk buat kamu tertarik membeli barang jualan mereka. Alih-alih ngasih kamu 70%, sebenarnya diskon 50 plus 20% ini hanya memberi 60% saja. Hah? Gimana hitungannya ya? Nah, ini dia Pop Gengs. Kalau misalnya nih harga barangnya itu 100.000, dia itu dipotong dulu 50% dari 100.000. Jadinya 50.000 kan? Terus, hasil dari potongan 50% itu dikali lagi dengan 20%. Jadinya adalah 10.000. Nah, dari hasil itu masing-masing dijumlah 50.000 plus 10.000, jadi total diskonnya itu 60.000. Udah lihat kan total potongan harga yang kamu dapatkan? Cuma 60.000 atau 60% aja. Nah, cukup. Itu kalau misalkan kita tahu tentang perhitungan diskon itu seperti apa, kita jadi bisa lebih lebih hemat lagi dalam berbelanja. Begitu. Jadi ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kalian materinya. Oke. Kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini yang pertama, nanti kita akan menuliskan informasi yang diketahui dari soal cerita yang disajikan. Jadi kita berbicara tentang soal cerita ya, karena di aritmatika sosial itu banyak soal ceritanya. Nah, yang kedua, menghitung harga jual setelah didiskon. Kemudian menentukan persentase potongan harga atau diskonnya. Dan yang terakhir adalah memilih solusi dengan tepat tentang potongan harga diskon yang mana yang lebih menguntungkan. Nanti kalian silakan duduk menurut kelompok tutor sebayanya masing-masing ya. Kemudian nanti ada yang Ibu Evi nilai kreativitasnya juga akan dinilai dari karya yang dihasilkan seperti apa, lalu kemandirian dalam berdiskusi di kelompoknya. Selanjutnya nanti ada LKPD yang Bu Evi bagikan, ada hasil karyanya, bentuknya nanti hari ini kita akan membuat hasil karyanya apa, nanti kita lihat selanjutnya terakhir ditutup dengan quiz. Sebelum ke kelompok masing-masing, kita lihat apa yang akan kita kerjakan sekarang. Jadi, tema hari ini adalah jika aku menjadi pengusaha. Kalian adalah seorang pengusaha. Bebas, nanti silakan kalian tentukan di kelompoknya mau usaha apa. Kemudian, kalian akan meluncurkan sebuah produk baru. Untuk menarik pembeli, kalian akan menerapkan strategi promosi dengan memberikan potongan harga atau diskon. Tapi jangan lupa, selain kalian memberikan potongan harga, kalian juga harus mempertimbangkan besar keuntungan yang akan didapatkan. Jadi kalian tentuin dulu nih harga dasarnya, dasar banget, yang dia nggak untung nggak rugi. Kemudian aku mau jual misalkan pengen untungnya 50.000. Oh berarti kalau misalkan 50.000 jadi 100.000. Habis gitu dari 100.000 kan masih ada untungnya sebenarnya. Kalian hitung deh buat ke pembeli mau dikasih diskon berapa. Tapi jangan lupa kalian harus tetap untung. Gitu ya, kebayang ya? Bayang ya? Oke, silakan. Sekarang berarti silakan kumpul per kelompok tutor sebayanya masing-masing. Oke, jadi di sini ada LKPD-nya, nanti Bu Evi bagikan satu kelompok satu. Silakan nanti kalian bekerja sama untuk mengerjakan langkah-langkah yang ada di LKPD ini ya. Ada 3 aktivitas yang harus dilakukan. Bagi-bagi aja. Nanti siapa yang ngerjainnya. Ini belum di hektar sama Bu Evi di klip, jadi bisa dipisah-pisah. Oke? Setiap kelompoknya sudah ada laptop. 2. Udah ya. Jadi gunanya 1 untuk mengakses video pembelajaran yang nanti ada di LKPD. Yang satu lagi nanti di Canva, Bu Evi sudah undang Canva-nya ke Gmail kalian yang tadi nyetorin email. Yang belum Sahia ya? Kelompok Naila, berarti yang punya Naila nanti ya. Tulis dulu Naila di sini ininya, alamat Gmailnya nanti Bu Evi undang. Ini udah? Oke. Kan? Boleh silakan, sudah bisa dibuka laptopnya. Di LKPD sudah ada alamat
YouTube yang bisa diaksesnya untuk video pembelajaran, atau kalau enggak kalian langsung akses aja YouTube channelnya Bu Evi Nur. Oke? Ya. Ini apa ya? Kelompok tutornya aja. Nama kelompoknya kelompok tutor ya. bit.ly/ buat Canva. Enggak pakai spasi. Buat Canva aja. Itu udah diakses. Pakai email yang tadi ke Bu Evi enggak? Iya. Punya siapa? Punya Ica. Tapi udah diakses sama Bu Evi tadi. Ya udah deh, lanjutin dulu aja. Yang tadi yang kamu kerjain aja. Oke. Berarti kan nanti potongan harganya jadi berapa? 25.000 dari 100.000. Kayak gitulah. 96 bagi 12 bisa dong. 2 kali kan di sini 50% ditambah 20% kan? Berarti hitung dulu diskon 50% dulu dari 300.000. 50 per berapa? 300.000. 50 per 100 kali 300.000 itu yang pertama. Nanti diskon dikurangin tuh. Jadi sisa harganya berapa? Diskon lagi 20% gitu. Kan 2 kali. Harga sepatunya awalnya 560.000. Terus kamu pengen jual jadi 750.000 gitu ya. Jadi untungnya sekian. Boleh. Berarti nanti dari 750.000 itu tuh kamu tentuin mau ngasih diskon berapa persen. Tapi jangan sampai hasil diskonnya itu kurang dari 560.000. Jadi rugi dong. Ya nggak? Ini boleh segini. Nanti tinggal dihitung. Nggak menarik 1% siapa yang mau beli nanti ya. 20%-nya itu dari yang setelah dikurangin diskon pertama. Ini kan baru diskonnya ya 210.000 ya. Berarti yang dibayarnya berapa di toko rembulan? Dikurangi 210.000. Jadi bayarnya 90.000, ya kan? Ini juga sama. Oh, Masya Allah. Oh, kamu cari langsung di Google harga kambing normal. Oh ya udah nggak apa. Ya nggak apa. 2.500.000. Kambing mahal dong. Apa premium gitu ya? Ya, Ini kambingnya masih kecil. Oh ya oke. Kurban itu ada 7 correlation, asik, jualan daging kurban nanti. Kalian jualan apa di sini? Kue. Oh, oke. 300.000 kan? Berarti 70 per 100 dikali 300.000. Ini yang di toko rembulan. Ini jangan di situ dong. Bisa dihapus, Bu. Kali 300.000. Nah, itu potongan harganya. Si toko ini dulu kan ada diskon. Iya. Nah, ini kan ini nih. Ini harga bersihnya. Tahu ini. Iya. Ini Ada diskon itu potongan harganya kan? Ya. Diskonnya kan? Ya. Ya. Hitungnya berarti ini juga berarti dihitung sebagai diskon. Iya. Tapi ini tuh 30. Oke. Ya. Oh. Diskon 50% plus 20% versus diskon 70%. Pilih yang mana ya? Halo, namaku Arin. Aku sedang berada di pusat perbelanjaan untuk membeli baju baru. Seperti dugaanku, akhir tahun pasti diskon bertebaran. Ada 2 toko yang aku kunjungi, yaitu
Toko Rembulan, dan Toko Mentari. Di dua toko tersebut ada baju yang sama yang aku inginkan. Harganya Rp300.000. Bedanya, di Toko Rembulan sedang ada diskon 70% untuk semua item. Sedangkan di Toko Mentari, di sana tertulis diskon 50% plus 20% untuk semua item. Kok penulisan diskon di Toko Mentari berupa penjumlahan gitu ya? Apakah diskon 70% itu sama dengan diskon 50% plus 20%? Kalian bisa bantu aku untuk menentukan belanja di mana enggak? Di toko mana harga bajunya yang lebih murah? Toko Rembulan atau Toko Mentari? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih. Oke. Mohon perhatian semuanya. Kita sekarang mempresentasikan hasil dari yang sudah kalian diskusikan di kelompok ya. Yang dipresentasikan adalah hasil karya flyernya. Kalian usahanya sebagai usaha apa? Pengusaha apa misalkan ya? Nanti kalian di sini presentasinya seolah-olah kalian tuh yang orang yang jualnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil karya kita. Ya, nama dan ya. Ini adalah salah satu barang yang kita jual. Apa itu? Satu, Jordan. Oh iya, oke. Harganya? Nah itu harganya berapa? 300.000. Kalau 20% diskonnya, ceritain. Kalau 20% berarti kalian cuma bayar berapa gitu? Lagi 300.000. Terus itu bangunan diskon 20%. Nah itu jadi 240.000. Dari 240.000 itu kalian masih dapat untung nggak? Kita dapat untung 60.000. Karena harga dasarnya berapa? 250.000. Oke, berarti itu cara ngitung sebagai kalian sebagai seorang penjual ya. Jadi perhitungannya seperti itu. Sehingga meskipun ada diskon, tapi kalian tetap dapat untung karena tadi memperhitungkan harga dasar lalu harga jual. Oke, terima kasih untuk kelompoknya saya. Tepuk tangan untuk kelompoknya saya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau mempromosikan sepatu pokoknya ya. Jadi harga kotornya atau harga dasarnya itu 750. Terus karena ada diskon 70%, jadinya harganya jadi harga setelah di diskon harga bersihnya 675.000. Jadi harga beli sebelumnya dulu sebelum kita jual lagi barang kita harga beli kita 560.000. Karena kita pengen jual lagi terus dapat untung yang lumayan gede, kita jual lagi dia 360.000. Terus udah gitu kan kita baik, kita kasih diskon 10% buat ke pelanggan gitu. Jadi yang tadinya mereka harus beli 340.000 karena ada diskon 10%, jadi kalian cuma bayarnya 675.000. Oke, begitu. Tepuk tangan untuk kelompoknya Akila. Selain juga dari kelompok dan tahu berapa intinya dari kelompok aku, ini kita jualan kambing buat Idul Adha. Nah, ini kambingnya di sini mulai soalnya kambingnya masih kecil, masih kenteng. Dari 500, diskonnya 25%. Nah, kalau kita hitung 25% dari 2.500.000 itu berapa? 655.000. Nah, jadi nanti kalian belinya harganya 1 juta. 1 juta berapa? 1 juta.
Jadi kalian belinya harganya 1.845.000 itu udah disertai diskon 25% ya. Terus ini tuh kita belinya 1.500.000 belinya dari Indo. Terus untung kita itu dari harga 1.845.000 dikurangi 1.500.000 untungnya 350.000. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Hawa yang jadi pengusaha kambing ya. Ya, terima kasih Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini mau jual merchandise. Diskonnya kita jual harga aslinya 1 juta. Pasti emang mahal ya. Ini diskon 30% jadi 700. Oke, dari situ kalian masih dapat untung nggak? Karena harga dasarnya berapa? 600.000, berarti kalian dapat untungnya berapa? 100.000 rupiah. Oke, ini berarti yang jualan merchandise K-pop ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Rana. Terima kasih, cukup. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya udah nggak apa-apa. Di sini menjual kue. Kalinya tuh 40.000 itu belum buka. Terus kita diskon 5% jadi 30.000. Harga dasarnya 30.000. Jadi kalian untung berapa? 8.000. Lumayan ya, satu kue untung 8.000. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sedang menjual menyewa apartemen harga 72 juta per tahun. Ya. Terus? Terus 72 juta per tahun itu ada diskon Berapa persen? 5%. Kan 72 juta. Kalau ditambah sama 25% itu kan jadi 54 juta per tahun. Terus kita tuh harga dasarnya itu 35 juta. Jadi kan masih ada untungnya kan. Untungnya berapa? 21 juta rupiah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompoknya Keke. Oke, alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah presentasi. Boleh dikembalikan lagi seperti semula ya duduknya ya. Oke, dari yang tadi kalian sudah presentasikan ya, dari karya-karya flyer, poster kalian sebagai pengusaha, itu kita sudah belajar tentang diskon kan ya. Jadi sebenarnya apa itu diskon, Cung? Ya apa? J. Apa? Iya apa? Potongan harga. Menghitung diskon? Ya gimana, Felicia? Harga kotor dikali 100%. Oh, cara mencarinya adalah kita harus tahu dulu harga kotornya berapa, kemudian nanti persentase diskonnya berapa. Kalau persentase diskonnya udah ada, tinggal kita hitung yang kita bayar harganya itu adalah harga kotor dikurangi diskonnya. Jadi akan lebih murah atau lebih mahal kalau diskon? Lebih murah. Kita ambil hikmahnya ya, ambil hikmah dari belajar diskon ini. Satu, sebagai pembeli, kalau misalkan kita melihat banyak diskon, itu belum tentu bermanfaat untuk kita. Jadi nanti kalau misalkan kalau misalkan belanja nih, apakah kita hanya melihat diskonnya aja atau butuh enggaknya?
Butuh enggaknya kan ya? Jadi nanti dengan kita mempelajari diskon ini kita bisa memperhitungkan apakah kita itu sebenarnya butuh nggak sih sama barang ini, atau misalkan sebenarnya ini murah atau mahal nggak ya jatuhnya begitu. Seperti itu ya. Jadi itu hikmah dari diskon agar kita lebih hemat lagi untuk belanja. Jadi kita bisa ngitung-ngitung tuh. Kayak misalkan tadi ada yang diskon ganda 50% plus 20%. Nah itu bedanya apa dengan 70%. Seperti itu. Nah sebelumnya coba Bu Evi pengen tahu kalian pembelajaran hari ini ya. Kalian kasih sticky note di sini. Terus kesan-kesannya apa? Tempelin di sini. Bagaimana kesan kalian untuk belajar diskon hari ini dengan membuat flyer tadi. Oke? Nih silahkan diambil. Ke belakang ya, di estapetin. Ambil satu-satu, terus nanti tempelin ke depan kalau yang udah nulis. Sisanya siniin. Oke. Bisa, terima. Udah ya, yuk duduk lagi. Untuk menutup pembelajaran kita, Bu Evi akan ngasih soal kuis. Ada 2 soal yang akan dikerjain sama kalian untuk mengecek apa kalian paham atau enggak tentang diskon. Ya, silakan kasih nama sama kelas, kerjakan di sini, yang sudah langsung kumpulin ke depan. Sip. Terima kasih. Dikumpulin juga LKPD-nya. LKPD yang belum dikumpulin, kumpulin juga. Jadi kita hikmahnya dengan mempelajari diskon ini adalah kita bisa menghitung apakah kita untung atau rugi kira-kira kalau misalkan belanja, sehingga bisa menghemat nanti belanjanya. Begitu ya. Terima kasih semuanya. Gimana hari ini belajarnya? Ngerti nggak? Ngerti. Ada yang ngerti, ada yang enggak. Bahagia nggak? Ada yang bahagia, ada yang biasa aja, ada yang pusing. Pusing nggak apa-apa. Berarti otak kita berpikir. Ya. Yang penting nanti jangan lupa lagi materinya. Pelajaran selanjutnya nanti kita ketemu lagi setelah diskon. Kita akan belajar tentang tara, neto, bruto. Ada yang pernah dengar? Ada ya, pernah dengar. Nanti kita akan menghitung bagaimana caranya menghitung tara, neto, dan bruto. Sekali lagi terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa bersama ya. Silakan kepada Nazifah lagi dipimpin doa. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. BRTT dulu jangan lupa ya. Oke, silakan.